Pemirsa sekalian yang saya banggakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahannya terlimpah pada kita semua. Dalam video pembelajaran ini, saya akan membahas tentang jurnal penyesuaian. Setelah menyaksikan video ini, saya harapkan pemirsa dapat mengerti dan memahami tentang cara membuat jurnal penyesuaian, serta mampu mempraktikannya untuk menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan jurnal penyesuaian. Saudara, dalam akuntansi berbasis akrual, pendapatan dicatat dalam laporan laba rugi pada saat pendapatan tersebut dihasilkan. Konsep akuntansi yang mendukung pencatatan pendapatan seperti ini disebut konsep pengakuan pendapatan. Sedangkan beban dilaporkan pada periode yang sama dengan pendapatan yang terkait dengan beban tersebut. Konsep akuntansi yang mendukung pencatatan pendapatan dan beban yang terkait dengan pendapatan tersebut pada periode yang sama disebut konsep pemadanan. Ya, disebut konsep pemadanan. Selain berdasarkan akuntansi berbasis akrual, ada juga perusahaan yang menggunakan akuntansi berbasis kas. Dalam akuntansi berbasis kas, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi pada periode ketika kas diterima atau dikeluarkan. Beberapa akun memerlukan pemutakhiran dengan 3 alasan. Yang pertama, beberapa beban tidak dicatat secara harian. Yang kedua, beberapa pendapatan dan beban direalisasikan dengan berlalunya waktu dan bukan transaksi yang terjadi secara khusus. Beberapa pendapatan dan beban mungkin belum dicatat. Analisis dan pemutakhiran akun-akun pada akhir periode sebelum laporan keuangan disiapkan disebut dengan proses penyesuaian. Ayat saldo yang memutakhirkan saldo akun pada akhir periode akuntansi disebut ayat jurnal penyesuaian. Ayat jurnal penyesuaian akan selalu melibatkan akun pendapatan atau beban dan akun aset atau liabilitas. Penyesuaian akuntansi terbagi dalam 3 kategori dasar, yaitu deferral, penyusutan, dan akrual. Deferral biasa juga disebut dengan penangguhan. Penangguhan adalah penyesuaian untuk item yang dibayar atau diterima perusahaan di muka. Sedangkan penyusutan mengalokasikan biaya akun seperti properti, pabrik, dan peralatan atau yang disingkat PPE ke biaya selama masa manfaat aset. Depresiasi adalah penangguhan jangka panjang yang paling umum. Akrual adalah kebalikan dari penangguhan untuk biaya yang masih harus dibayar. Perusahaan mencatat biaya tersebut sebelum membayar tunai. Untuk pendapatan yang masih harus dibayar, perusahaan mencatat pendapatan sebelum uang tunai diterima. Yang pertama, deferral. Deferral adalah penyesuaian untuk akun di mana perusahaan membayar atau menerima uang tunai di muka. Perusahaan membeli persediaan untuk digunakan dalam operasi. Itu adalah contoh dari pembayaran di muka. Dalam kurun waktu tersebut, sebagian persediaan yang dicatat sebagai aset
itu akan terpakai. Nah, beban yang terpakai, persediaan yang terpakai tadi akan dicatat sebagai beban. Jadi di akhir periode maka diperlukan penyesuaian untuk mengurangi akun persediaan. Jadi untuk persediaan yang habis itu harus, untuk persediaan yang terpakai akan kita catat sebagai beban. Kemudian sewa dibayar di muka, itu juga contoh deferral. Lalu asuransi dibayar di muka. Dan semua biaya yang dibayar di muka lainnya itu memerlukan penyesuaian penangguhan. Ada juga penyesuaian penangguhan untuk kewajiban. Perusahaan dapat mengumpulkan uang tunai dari pelanggan sebelum mendapatkan pendapatan. Nah, ketika perusahaan menerima uang tunai di muka, perusahaan memiliki kewajiban untuk menyediakan barang atau jasa kepada pelanggan. Kewajiban ini disebut pendapatan penjualan diterima di muka. Jadi ada beban dibayar di muka, ada juga pendapatan diterima di muka. Keduanya memerlukan penyesuaian seiring dengan berjalannya waktu. Ya, jadi ketika perusahaan mengirimkan barang ke pelanggan, itu menghasilkan pendapatan penjualan. Nah, proses penghasilan ini membutuhkan penyesuaian di akhir periode. Penyesuaian akan mengurangi kewajiban dan meningkatkan pendapatan untuk pendapatan yang diperoleh. Ya, jadi di sini kita lihat kalau beban dibayar di muka, dia dicatat sebagai aset ketika dibeli dan akan dicatat sebagai beban ketika digunakan atau habis masa pakainya. Ini adalah untuk beban dibayar di muka. Tapi kalau pendapatan diterima di muka akan dicatat sebagai kewajiban ketika pembayaran awal diterima. Nah, akan dicatat sebagai pendapatan ketika kita sudah menyerahkan barang atau jasa kepada customer yang tadi melakukan pembayaran atau melakukan pembayaran awal, atau kita sudah mendapatkan pendapatan diterima di muka. Kita lihat contoh berikut ini. Jadi pada tanggal 1 Juni, perusahaan membayar sewa dibayar di muka untuk jangka waktu 3 bulan. Adapun besar sewa untuk 3 bulan tersebut adalah 3.000. Berarti sewa per bulannya adalah 1.000. Nah, pada tanggal 1 Juni dicatatnya debit sewa dibayar di muka, kreditnya adalah kas. Setelah berlalu 1 bulan, yaitu pada 30 Juni, berarti kan sudah berlalu 1 bulan. Maka yang 1 bulan itu sudah menjadi beban, yaitu sebanyak 1.000 dolar. Bukankah tadi 3.000 dolar untuk 3 bulan? Artinya biaya sewa per bulan adalah 1.000 dolar. Maka setelah 1 bulan kita harus membuat penyesuaian, 1.000 kita catat sebagai beban sewa. Pada bagian lain, sewa dibayar di muka akan berkurang sebanyak 1.000. Maka jurnal penyesuaian yang kita buat adalah beban sewa di debit dan kreditnya adalah sewa dibayar di muka. Berikutnya lagi adalah contoh tentang beban dibayar di muka untuk persediaan. Jadi persediaan itu juga adalah jenis lain dari beban yang dibayar di muka. Misalnya di sini kita lihat, pada 2 Juni perusahaan membeli perlengkapan secara tunai senilai 700 dolar. Nah,
Kemudian pada tanggal 30 Juni, di sini kita ingin tahu berapa yang terpakai. Untuk mengukur biaya persediaan bulan Juni, maka perusahaan menghitung persediaan pada akhir bulan. Nah, kemudian ketika dilakukan penghitungan, tampak bahwa persediaan akhir bulan ternyata tersisa $400. Jadi dulu pernah beli senilai $700 di tanggal 2 Juni, pada tanggal 30 Juni dihitung. Ya, ternyata persediaan yang tersisa adalah $400. Berarti yang terpakai adalah $700 min $400, yaitu $300. Nah, yang $300 sudah terpakai tersebut dicatat sebagai beban. Ya, maka kita akan debit beban perlengkapan, bukankah beban bertambah di debit? Adapun perlengkapan akan kita kredit 300.000 karena perlengkapan kan aset. Aset itu berkurangnya di sisi kredit. Penyusutan mengalokasikan biaya item properti, pabrik, dan peralatan ke biaya selama masa manfaat aset. Depresiasi atau penyusutan adalah penangguhan jangka panjang yang paling umum. Perusahaan biasanya memiliki banyak gedung atau bangunan dan perlengkapannya. Saat sebuah perusahaan menggunakan asetnya, ia mencatat penyusutan atas keusangan aset tersebut. Penyesuaian akuntansi mencatat beban penyusutan dan menurunkan nilai buku aset selama umurnya. Prosesnya identik dengan penyesuaian tipe penangguhan. Satu-satunya perbedaan adalah jenis aset yang terlibat. Properti, pabrik, dan peralatan adalah aset berwujud yang umurnya panjang, seperti tanah, bangunan, furniture, dan peralatan. Biasanya juga disebut dengan aset tetap. Nah, semua aset ini kecuali tanah akan mengalami penurunan kegunaan, dan penurunan ini merupakan biaya. Akuntan akan mengalokasikan biaya setiap item-item tersebut, kecuali tanah. Ya, jadi akan dilakukan penyusutan selama masa manfaatnya. Penyusutan mengalokasikan biaya aset pabrik ke beban selama masa manfaat aset tersebut. Nah, jadi contoh dari properti, pabrik, dan peralatan adalah bangunan, ya, perabotan, termasuk juga kendaraan, ya, mesin, itu akan disusutkan atau didepresiasi. Di sini kita lihat ada contoh. Misalnya pada 2 Juni, perusahaan membeli kendaraan secara tunai seharga $24.000. Ya, jadi harga perolehannya adalah $24.000. Jika umur ekonomisnya adalah 5 tahun, artinya penyusutan per tahun adalah 24.000 dibagi 5, yaitu 4.800. Artinya kendaraan tersebut akan tersusut, ya, akan menyusut senilai 4.800 per tahun. Nah, ini kan 30 Juni. Artinya kita akan menghitung penyusutan selama 1 bulan. Nah, maka penyusutan 1 bulan tersebut adalah 4.800 dibagi 12. Kita peroleh 400
per bulan. Nah, maka untuk mencatat penyesuaiannya kita akan debit beban penyusutan kendaraan 400, adapun kreditnya adalah akumulasi penyusutan kendaraan dengan angka yang sama 400. Akrual adalah kebalikan dari deferral atau penangguhan. Untuk biaya yang masih harus dibayar, perusahaan mencatat biaya tersebut sebelum membayar tunai. Beban gaji misalnya, bertambah seiring berjalannya waktu sebagai karyawan yang bekerja untuk perusahaan. Contoh lain dari beban akrual adalah termasuk beban bunga dan beban pajak penghasilan. Untuk pendapatan yang masih harus dibayar, perusahaan mencatat pendapatan sebelum uang tunai diterima. Pendapatan yang masih harus dibayar adalah pendapatan yang diperoleh perusahaan dan akan dikumpulkan tahun depan. Ya. Nah, jadi di sini kita lihat yang namanya akrual itu boleh jadi berupa beban, boleh jadi berupa pendapatan. Ya, kalau beban akrual di sini kita lihat mencatat beban sebelum membayar kas. Ya. Contohnya adalah gaji, maka nanti akan memunculkan beban gaji. Begitu juga dengan bunga. Nah, kalau pendapatan akrual ini mencatat pendapatan sebelum menerima kas. Ya, jadi dihasilkan dan akan ditagih pada periode berikutnya. Ini adalah contohnya untuk beban akrual. Ya. Jadi misalnya pada tanggal 30 Juni perusahaan sudah menerima jasa dari karyawannya, karyawan sudah bekerja, tapi gajinya belum dibayar. Ya, maka akan kita debit beban gaji, kreditnya utang gaji. Ya, karena memang karyawan sudah melakukan kewajibannya untuk bekerja, tapi perusahaan belum membayarkan hak karyawan tersebut. Artinya perusahaan masih mempunyai kewajiban untuk membayarkan beban, untuk membayarkan gaji. Biasanya kan gaji misalnya dibayarkan awal bulan. Nah, pada akhir bulan akan dicatat ada beban gaji pada utang gaji. Nah, kemudian ini adalah contoh pendapatan akrual. Jadi perusahaan dapat memperoleh pendapatan sebelum mereka menerima uang tunai. Ya, jadi sudah bisa dicatat sebagai pendapatan karena misalnya barang atau jasanya sudah diserahkan. Jadi pendapatan yang telah diperoleh tapi belum dikumpulkan atau diterima disebut pendapatan yang diperoleh. Jadi diasumsikan misalnya bahwa sebuah perusahaan itu diminta untuk mengerjakan pekerjaan misalnya lah mencuci truk pengiriman setiap bulan. Nah, misalnya dijanjikan akan dibayar $600 setiap bulan dengan pembayaran pertama 15 Juli. Ya, 15 Juli akan dibayar. Nah, selama bulan Juni perusahaan itu akan mendapatkan upah tentu setengahnya yaitu 300. Ya. Jadi untuk pekerjaan dilakukan pada 15 Juni hingga 30 Juni tersebut, maka pada tanggal 30 Juni perusahaan sudah bisa membuat penyesuaian. Ya. Jadi saya ulangi lagi. Misalnya perusahaan kan mendapat pekerjaan untuk mengerjakan suatu jasa di sebuah perusahaan lain. Pembayarannya akan dilakukan pada 15 Juli. Ya. Nah, perusahaan kita itu sudah melakukan pekerjaan mulai 15 Juni.
15 Juni sudah dikerjakan, 15 Juli baru akan dibayar. Nah, maka tanggal 30 Juni itu sudah bisa dibuat penyesuaian. Ya, adanya piutang usaha pada pendapatan jasa yang baru akan dihitung sebesar 600.000 dikali setengah. Jadi tadi janjinya akan dibayar 600.000 selama 1 bulan untuk perjanjian pekerjaan yang dimulai 15 Juni dan akan dibayarkan 15 Juli. Maka 30 Juni sudah bisa kita akui adanya pendapatan. Tapi karena uangnya belum diterima, maka akan didebit piutang usaha. Adapun nilainya adalah 300.000 karena memang baru berlalu setengah bulan. Kemudian di sini untuk pendapatan diterima di muka. Ya. Jadi misalnya perusahaan menerima kas sebelum pendapatan dihasilkan. Betul-betul menjadi pendapatan. Artinya perusahaan sudah menerima kas, ya. Misalnya di sini 1 Desember. Nah, menerima kas atas pendapatan yang diterima di muka. Jadi uangnya sudah diterima tapi barang atau jasanya belum diserahkan. Maka kita akan debit kas pada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka itu sama dengan liabilitas yang muncul karena uang sudah diterima tapi jasa atau barang belum diserahkan. Berarti kan perusahaan itu berutang barang atau jasa kepada pelanggan. Nah, misalnya kemudian tanggal 30 Juni ketika pendapatan itu ditagih, berarti kewajiban berkurang dan pendapatan akan bertambah. Ya. Jadi kalau misalnya tanggal 30 kemudian jasanya diserahkan gitu kan, jasanya diserahkan, tentunya tidak lagi pendapatan diterima di muka, tapi betul-betul sudah menjadi pendapatan. Ya. Nah, pendapatan jasa diterima di muka kan tadi kewajiban. Sebagai kewajiban kan kita catat di kredit. Artinya kalau pendapatan jasa diterima di muka tadi dikurang, maka akan kita debit. Ya. Adapun sisi kreditnya adalah pendapatan jasa. Jadi sudah menjadi pendapatan jasa, bukan lagi pendapatan diterima di muka. Karena apa? Jasanya sudah diserahkan. Bukan lagi menjadi sebuah kewajiban, tapi sudah menjadi sebuah pendapatan. Saudara, ini adalah contoh daftar saldo untuk PT Bagaskara per 31 Oktober 2020. Kita lihat di sini ada nama-nama akun ya, dari kas, piutang, sewa dibayar di muka, perlengkapan, sampai utang ya. Jadi ada utang gaji, pendapatan komisi diterima di muka, dan bagian di bawahnya adalah beban-beban. Untuk kepentingan saya menerangkan nanti ketika kita akan mencatat penyesuaian, maka ada beberapa akun yang dengan sengaja akan saya potong supaya nanti saya punya tempat untuk menjelaskan informasi penyesuaian beserta jurnal-jurnal yang diperlukan untuk mencatat penyesuaian tersebut. Nah, di sini saudara yang saya maksud tadi. Jadi beberapa akun sengaja tidak saya tampilkan supaya kita bisa melihat informasi penyesuaian. Ya. Nah, di sini misalnya informasi untuk dilakukan penyesuaian. Yang pertama, ada sewa dibayar di muka yang belum terpakai. Lalu ada jumlah perlengkapan yang dipergunakan selama bulan tersebut. Lalu diketahui beban penyusutannya ada 250.000, lalu ada beban penyusutan bangunan 580.000, dan beban gaji yang masih terutang ada 310.000. Pertanyaannya, bagaimana jurnal penyesuaiannya?
Nah, di sini saya sajikan lagi secara lebih rinci ya. Misalnya informasi yang pertama, sewa dibayar di muka yang belum terpakai ada 2 juta. Untuk itu kita lihat dulu berapa sewa dibayar di muka yang tercantum di sini. Ternyata di daftar saldo diketahui ada sewa dibayar di muka 2.200.000. Informasinya menyatakan bahwa sewa dibayar di muka yang belum terpakai ada 2 juta. Artinya yang sudah menjadi beban sewa ada 200.000, yaitu 2.200.000 dikurangi 2 juta. Jadi kalau kita menyerahkan beban sewa di awal sebanyak 2.200.000, itu akan dicatat sebagai sewa dibayar di muka. Karena memang dibayarkan untuk beberapa periode ke depan. Nah, seiring dengan berjalannya waktu sudah dipakai, maka dinyatakan yang masih bersisa adalah 2 juta yang masih merupakan sewa dibayar di muka yang belum terpakai. Artinya sudah jadi beban kan 200.000. Maka kita akan catat beban sewa 200.000 pada sewa dibayar di muka 200.000. Jadi sewa dibayar di mukanya berkurang 200.000. Kan setelah itu berarti sewa dibayar di mukanya masih ada 2 juta. Boleh juga kalau soalnya mengatakan dari sebanyak sewa dibayar di muka tersebut yang sudah jadi beban 200.000 misalnya. Kita juga bisa membuat soal seperti itu atau kita juga bisa mendapatkan data seperti itu. Jurnalnya sama. Jadi beban sewa pada sewa dibayar di muka 200.000. Yang berikutnya adalah untuk informasi penyesuaian tentang jumlah perlengkapan. Jadi diketahui perlengkapan yang digunakan selama bulan berjalan adalah 770.000. Ya, kalau informasinya mengatakan yang digunakan berarti itu yang menjadi beban. Ya. Maka kita langsung aja menjurnal beban perlengkapan di debit 770.000 dan kreditnya adalah perlengkapan. Artinya perlengkapannya berkurang sebanyak yang dipakai yaitu 770.000. Berikutnya informasi tentang penyusutan. Ya. Diketahui di sini beban penyusutan mebel adalah 250.000. Ini adalah contoh soal yang tidak perlu menghitung ya. Karena sudah langsung diketahui bebannya adalah 250.000. Maka kalau kita akan menjurnal, selalu pasangannya adalah beban dengan akumulasi ya kalau untuk mencatat penyusutan atau depresiasi. Nah, dalam hal ini karena dia bernama penyusutan, maka kita akan debit beban penyusutan mebel, kreditnya akumulasi penyusutan mebel. Tinggal kalau namanya misalnya gedung, ya beban penyusutan gedung pada akumulasi penyusutan gedung. Kadang penyusutan juga digunakan istilah lain yaitu depresiasi ya. Silahkan menyesuaikan dengan nama akun yang tersedia. Di sini kita menggunakan beban penyusutan karena nama akunnya beban penyusutan. Tapi kalau misalnya nama akunnya beban depresiasi, maka kita harus mencatatnya dengan nama beban depresiasi. Harus menyesuaikan ya. Nah, informasi yang berikutnya adalah untuk beban penyusutan bangunan. Di sini diketahui beban penyusutan bangunannya adalah 580.000. Kita lihat nama akunnya apa. Nah, di sini kan ada beban penyusutan, ya, beban penyusutan bangunan, lalu ada akumulasi penyusutan bangunan. Maka tinggal kita debit saja beban penyusutan bangunan 580.000 dan kreditnya akumulasi penyusutan bangunan. Ya, jadi nama akunnya kita lihat dari data yang ada di dalam tabel ini.
Ya, berikutnya di sini ada informasi tentang beban gaji terutang. Ya, beban gaji terutangnya adalah 310.000. Nah, kita lihat di sini nama akunnya apa. Ternyata ada di sini beban gaji. Kemudian juga mestinya ada utang gaji, ya. Nah, kenapa? Karena memang kan dia masih terutang, ya. Maka kita akan debit beban gaji pada utang gaji sebanyak 310.000, ya. Saudara, itu yang dapat saya sampaikan. Anda dipastikan bisa memahami materi ini jika saudara membaca buku dan banyak berlatih. Ya, Anda boleh membaca buku apa saja, karangan siapa saja, yang penting dengan materi yang sesuai dan relevan. Demikian, semoga bermanfaat, tetap sehat, terus semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.